Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 15 Maret 2023. Untuk IHSG masih ditutup minus ya, ditutup merah minus 0,21% ke level 6.628. Sebenarnya untuk IHSG tadi pagi opennya hijau ya, opennya di 6687 area sini untuk harga pembukaan IHSG, sempat naik ke level 6709 tapi habis itu ditarik turun. Kalau lihat candlenya sih ini harga penutupannya nggak ada perlawanan lagi buat naik, jadi perlu hati-hati untuk besok ya. Secara teknikal untuk supportnya masih 6558, kalau masih cenderung turun untuk IHSG akan ngejar area sini. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, IHSG hari ini tanggal 15 Maret secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell ya, ini paling banyak keluar di Bank BCA, aslinya net sell 200,2 M, cukup banyak. Dan yang paling liquid hari ini Bank Mandiri ya, harga Bank Mandiri hijau sih, hari ini ditutup hijau, cuman untuk aslinya masih net sell 71 M, untuk valuasinya 1 triliun lebih. Nanti kita akan cek untuk saham Bank Mandiri ya, cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih net sell. Yang paling banyak dijual asing ya ini Bank BCA, Bank BRI, Astra, Bank Mandiri, Bank BNI, dan yang paling banyak dibeli asing Bumi, MTKA, MRT, Era, Amitco ya. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell, jadi mending jangan buru-buru entry untuk besok ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih ada kemungkinan untuk IHSG masih cenderung turun atau lesu ya. Kalau masih cenderung lesu ya berarti ngejar supportnya, perhatikan aja level ini, semoga nggak jebol sih di bawah 6.550-an ya. Semoga aja harganya ditahan di atas itu sih. Kalau menurut saya sih mungkin akan mulai rebound lagi mungkin ya, menjelang mau pada bagi-bagi dividen untuk saham-saham. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih cenderung masih turun, jadi perlu hati-hati untuk besok. Selanjutnya kita cek saham yang pertama ya, saham BBCA yang paling banyak dijual oleh asing hari ini. Aslinya net sell 200 M, padahal tadi pagi itu langsung open hijau ya, langsung open di area sini. Untuk BBC hari ini opennya di 8450, langsung dibuka hijau, malah cukup tinggi tadi, langsung open hijau, naik dikit habis itu dibanting turun lagi, dan ini close di harga penutupan yang kemarin. Jadi ya gagal breakout sih ini, ada yang mau jaga harga cuman nggak berhasil. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA ini aslinya net sell 202 M, dan kalau kita cek untuk BBCA hari ini siapa yang jualan hari ini, BBCA yang jualan itu AK. Untuk AK-nya net sell 205 M, kemudian selain AK ada RXZP, dan mereka asing ya, AK, RXZP, dan yang masuk untuk aslinya CS, KZ, YUBK. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya net sell hari ini yang jadi market maker utama di saham BBCA itu AKRE, keduanya net sell. AVG selnya di 8.367. Nah di sini sih, jadi ya mending jangan buru-buru entry sih, apalagi untuk beberapa hari terakhir kan untuk aslinya terus keluar di saham BBCA, cenderung keluar, jadi distribusi cukup banyak. Ini kalau kita cek aja dari awal bulan ini aja ya, dari awal bulan ini untuk aslinya udah net sell 1,7 triliun di saham BBCA, jadi cenderung bearish. Mending kalau mau entry nunggu aslinya mulai masuk lagi aja. Cuman ya kembali lagi disclaimer, secara teknikal untuk support selanjutnya ada di 8.225. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini cukup liquid ya, tadi sempat naik turun cukup dalam, ditarik naik lagi. Secara keseluruhan sih ditutup surplus 1,26%, walaupun tadi sempat turun ke area sini 9.850 untuk level terendah Bank Mandiri, cuman ditarik naik lagi, dan ini close di harga pembukaan ya. Pembukaannya juga di 10.050 dan penutupannya juga di 10.050 ya. Untuk level saat ini sih 9.950 jadi supportnya, dan resistennya di 10.200. Dan kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri, tadi hasilnya net sell 71 M-an ya, net sell ya,
Ini dari tanggal 1. Untuk hari ini aja net sell 71M. Terus siapa yang naikin? Cukup menarik untuk saham Bank Mandiri. Hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng YU, BK, ZP, AK, KZ, CS ya, untuk transaksinya cukup besar hari ini di saham Bank Mandiri. Secara keseluruhan juga sebagian ada yang masuk, ZP, KZ, CS versi asing masuk ya. ZP, KZ, CS ya, versi asing ini masuk, cuman untuk BK, AK, TP, YU jualan. Jadi kalau dikalkulasikan sih lebih banyak yang keluar, cuman sebagian asing masih masuk. Jadi ya bisa dilirik, mungkin Mas bisa masukkan ke watchlist ya untuk saham Bank Mandiri. Ada kemungkinan sih kalau asingnya udah stop distribusi di IHSG, maksudnya stop jualan, nggak banyak lagi keluar, ada kemungkinan untuk saham Bank Mandiri itu mulai ribuan sih, mudah-mudahan sih seperti itu dibandingkan dengan saham Bank BCA. Kalau menurut saya sih lebih menarik untuk melirik Bank Mandiri ya. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya mungkin masih akan konsolidasi dulu di area sini ya, di range area 9.950 sampai 10.200 untuk saham Bank Mandiri. Untuk hari ini sih walaupun aslinya net sell cuman sebagian masuk, dan masuknya juga nggak sedikit ya, tadi kita cek bareng-bareng. Jadi ya masih ada harapan sih mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, apalagi dari segi valuasi dan performanya kan nggak beda jauh dengan BBCA, cuman valuasinya lebih murah aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Ada kemungkinan untuk besok mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini, bisa breakout di atas 10.200. Yang ngejar resisten selanjutnya di 10.575, cuman kalau koreksi, kalau ada yang jaga harga di area 9950 kalau masuk kelas bayar disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini turun 0,21%, walaupun tadi di awal market open gap atas ya, close-nya di 4.700. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini untuk asingnya net sell 81M untuk hari ini di saham Bank BRI. Secara keseluruhan ya ini AKBK, ZP, KZ yang keluar ini broker-broker asing ya. Ya kan, AKBK, YU, KZ versi asing net sell, dan yang masuk untuk asingnya ada RX ada paling banyak 64,7. Jadi untuk asingnya net sell. Secara keseluruhan market utamanya juga net sell ZP, YU, AK, walaupun untuk ZP dan YU ini cenderung trading ya, valuasinya 116M dan net sell-nya cuma 11M aja. Jadi sebagian trading kayaknya sih untuk saham Bank BRI kayaknya kalaupun turun kemungkinan akan dijaga di atas 4.670 ya. Perhatikan saya level ini area supportnya, misal besok langsung dibuka merah, soalnya kalau lihat candlenya ini nggak ada perlawanan buat naik ya kalau lihat candlenya, cuman ya lihat aja besok kalaupun turun dan sekiranya di area sini ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy ada kemungkinan rebound, semoga aja seperti itu. Oke, itu tuh saham Bank Mandiri. Untuk level saat ini resistennya di 4730 dan supportnya di 4660 sih, dekat-dekat sini mungkin di 4670 kalau ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya momennya cukup bagus di area situ. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini dan kalau kita cek dari kemarin Senin, coba cenderung didistribusi ya. Jadi ya mungkin jangan buru-buru entry di awal market. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun 0,72% ke level 2.750 untuk saham Adaro. Tadi sempat mencoba breakout, sempat nyentuh resistennya di 2820, cuman ya turun lagi. Saat ini kalau untuk supportnya ada di 2.700, dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro gimana? Untuk Adaro hari ini secara keseluruhan sih belum ada yang akumulasi ya, malah lebih banyak yang jualan. Aslinya net buy 4,9. Aslinya net buy siapa yang masuk? Untuk aslinya hari ini yang masuk paling banyak
Oh, ini dari tanggal 13, sorry, belum kita hari ini tanggal 15. Secara keseluruhan juga nggak terlalu ramai sebenarnya untuk Adaro ya, cuman CS versi asingnya ini masuk. Untuk asingnya yang masuk paling banyak itu CS AK, CS NetBuy 20M, dan kalau kita perhatikan untuk CS ini tidak melakukan selling sama sekali, jadi murni 100% transaksinya buy di saham Adaro. Tapi merah ya. Market utamanya AK, BK, keduanya net sell, walaupun untuk AK ini cenderung trading, valuasinya 47,7 dan net sell 4M-an. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan menurut saya untuk besok saham Adaro mungkin masih akan konsolidasi dulu di area sini, kalaupun turun supportnya sih di sini. Kalau ada yang jaga harga di 2700 dekat-dekat area sini, kalau mau spekulasi buy dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 2700. Mungkin di 2680 atau disesuaikan aja ya, amannya sih seperti itu. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini gimana ya, nggak terlalu rame sih, jadi mungkin akan konsolidasi dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Coba kalau kita cek untuk harga komoditasnya, nah kan masih di bawah ini, malah kemarin itu mau coba naik dikit malah turun lagi. Ini juga pas video kita buat minus 1,5% ya untuk harga batu bara. Kalau kita cek di indeks mana ini kontrak indeks berjangkanya Eropa ya kalau nggak salah ini. Oke, itu untuk saham Adaro ya, jadi kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk besok ya di range area 2700 sampai 2800-an. Semoga aja nggak jebol di bawah 2700. Kalau sampai jebol di bawah itu ya perlu hati-hati, yang bisa turun lebih dalam lagi. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini turun, close di 930. Pas di arah support ya. Kayaknya besok penentuan ini kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau langsung naik ya bisa jadi technical ribuan ya. Untuk hari ini ditutup minus 2,62% untuk saham Medco. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, siapa yang nampung? Untuk Medco hari ini secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang masuk ini BK, KK, AK ini asing loh ini. Ya kan asingnya netbuy, jadi kayaknya untuk saham Medco ini cenderung ditampung asing. Tinggal nunggu waktu aja mungkin seperti itu. Ini kalau kita cek di tanggal 1 untuk asingnya netbuy 33,7 netbuy sih. Jadi untuk asingnya masih punya posisi. Kita cek dari tanggal 1 Februari. Ya, kita cek di tanggal 1 Februari untuk asingnya netbuy 169,2M, walaupun nggak terlalu banyak, cuman asingnya masih ada yang pegang di saham Medco. Kayaknya sih cukup menarik ya untuk saham Medco ini. Ini pasnya di area support. Ya, kalau mau spekulasi buy mungkin antisipasinya bisa di bawah 865 aja. Soalnya kalau ya gimana ya? Kalau langsung hijau untuk saham Medco besok kayaknya ada kemungkinan naik. Cuman kalau langsung dibuka merah ya bisa nunggu di dekat-dekat 865 kalau mau entry dekat-dekat area sini kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk hari ini sih asingnya netbuy. Ya, untuk asingnya netbuy. Asingnya netbuy berapa ya? Hari ini tanggal 15 untuk asingnya netbuy 11,3M. Oke, itu untuk saham Medco ya. Masih ya sabar aja sih, kalau yang nyangkutnya nggak terlalu tinggi, mudah-mudahan cepat kejemput di saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Antam hari ini naik setelah beberapa hari terakhir turun, ternyata naik juga hari ini ya.
Ya, kemarin kan dijaga di atas 1.800 untuk saham Antam, hari ini langsung hijau dan naik. Cuman belum terlalu kuat ya. Kalau lihat candlenya sih naiknya ini belum terlalu kuat untuk saham Antam. Coba kalau kita cek apakah disertai dengan akumulasi. Antam untuk hari ini aslinya net sell, ternyata aslinya net sell 10,5 M. Hari ini secara keseluruhan untuk saham Antam ada yang distribusi BK net sell 37 cukup banyak, dan BK-nya ini BK versi asing. Itu untuk asingnya yang jualan BK net sell 37,1 M, ZP net sell 1,3, dan yang masuk untuk asingnya ada AKTPCC. Ada yang distribusi masian. Jadi untuk besok sih gimana ya? Market utamanya juga BK, BK-nya net sell dan AVG sell-nya di harga 1848, 1848. Oh, di sini sih untuk AVG sell-nya berarti harga penutupan hari ini di atas harga rata-rata penjual sellingnya BK. Mudah-mudahan sih ya buat patokan ini aja. Berapa tadi? 1848 ya. Iya, 1850. Kalau misal besok langsung merah turun di bawah 1850, wait and see aja dulu. Tapi kalau untuk besok di area sini ada yang jaga harga, ya kayaknya sih ada kemungkinan naik dulu sih. Cuman gimana ya? Eh mungkin kalau mau spekulasi buy buat trading bisa pasang antisipasi sedikit di bawah, ya mungkin di 1840, atau disesuaikan aja ya di bawah 1850. Dengan cara level ini untuk besok semoga nggak jebol di bawah 1850. Kalau sampai turun di bawah itu ada kemungkinan ya melanjutkan tren bearishnya untuk saham Antam, melanjutkan penurunannya ya. Oke, itu untuk saham Antam. Hari ini sih naiknya ini masih ada yang distribusi sih. Jadi candlenya belum terlalu kuat. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya. Yang hari ini enggak ARB sih, turun 6% lebih. Untuk sekelas SMGR turun sampai ke level ini lagi, itu sebenarnya ya cukup menarik sih buat masuk watchlist ya. Soalnya untuk saham SMGR ini kalau nggak salah, coba kita cek dulu. Kalau sampai turun di bawah 5.800 itu sebenarnya untuk di bawah 6.000 untuk saham SMGR itu cukup menarik buat dikoleksi. SMGR ya, Semen Garment. Tanggal 15 untuk hari ini secara keseluruhan yang masuk YB BK ini asing loh, asing, BK-nya asing. Jadi untuk asingnya BK masuk 12 M untuk BK versi asing. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk asingnya net sell, jadi yang jualan untuk asingnya itu cukup banyak sih, KZ, CC, AK, YU. Secara keseluruhan juga lebih banyak yang keluar, jadi untuk sahamnya turun. Cuman coba kita cek dari harga sini, siapa yang pegang barang, siapa yang nampung dari tanggal 13 Februari. Kalau kita cek dari tanggal 13 Februari untuk aslinya net sell 24,9 M. Ditampung oleh BK ya. Dan BK-nya ini BK versi asing net buy 43, untuk BK lokalnya net buy 17 M. Jadi dan untuk BK aslinya masih masuk, walaupun untuk BK ini ya nggak akumulasi banget sih, dia cenderung trading. Ya mungkin untuk level saat ini jangan buru-buru entry sih. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini,
Oke. Kalau mau entry mungkin kalau mau ngoleksi buat swing atau apa bisa pertimbangan kalau saham SMGR turun di bawah 6.000 ya, kayaknya di range area 5.800 sampai 6.000 itu ya berani sih kalau mau entry. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalau lihat candle hari ini sih ini strong bearish sih, jadi untuk besok kayaknya kalau nggak konsolidasi masih melanjutkan penurunannya mungkin seperti itu untuk saham SMGR. Perhatikan aja level ini sih kalau menurut saya di bawah 6.000 aja kalau mau nyicil, kalau sampai turun di bawah itu. Cuman ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Secara historis sih support terdekatnya di area dekat-dekat 6.000. Kalau secara Fibonacci kita ukur pakai rectangle yang ini, supportnya di 5.800. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini tadi sempat turun, naik lagi. Close di harga penutupan yang kemarin sih. Jadi tadi mencoba breakout cuman nggak berhasil. Ya, untuk saham Gotoh hari ini open gap atas ya, opennya di 124 mencoba breakout di atas 125 cuman gagal, habis itu ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Gotoh apakah masih masuk? Gotoh hari ini, wah ini dari tanggal 13 untuk CS-nya ternyata sudah net buy 1,3 triliun ya. Untuk hari ini berarti ada kemungkinan untuk CS-nya masih masuk. Ya kan untuk CSBK-nya masih masuk. Jadi cukup menarik untuk saham Gotoh ya, terus diakumulasi oleh CS dan BK ketika harganya turun, mereka masih nambah muatan. Jadi ya masih berani hold. Nah, ya untuk saham Gotoh kalau nyangkutnya nggak terlalu tinggi, kalaupun nyangkut di atas ya mudah-mudahan kejemput aja. Kalaupun turun sampai di bawah 114 itu sebenarnya kesempatan buat entry, cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok, kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Mudah-mudahan sih seperti itu selama CS dan BK-nya nggak jualan aja, nggak distribusi untuk saham Gotoh ini. Ya mungkin nunggu IHSG-nya nggak turun dalam ya. Oke, itu untuk saham Gotoh ada kemungkinan sih kalau nggak konsolidasi masih bisa naik lagi, apalagi untuk hari ini aslinya gimana, net sell 6M aja nggak terlalu banyak, cuman ya ini buat patokan. Kalau saya sih menurut saya untuk selama CS dan BK nya ini nggak distribusi masih ada harapan ya untuk jangka waktu dekat, mungkin untuk beberapa hari atau minggu ke depan. Apalagi untuk CS hari ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali ini untuk CS versi asing. Valuasinya 59,8 M dan net buy 59,8 M. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, di range area 4.000 sampai 4.050. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom secara keseluruhan hari ini ada LG yang masuk cukup banyak 38,8 M dan ZP net buy 31. Market maker utamanya ZP dan LG, keduanya net buy di saham Telkom. ZP-nya itu ZP versi asing, cuman untuk asingnya sebagian jualan BB YURX versi asing keluar. Jadi asingnya net sell hari ini di saham Telkom ya. Net sell ini dari 15, net sell 24 M untuk hari ini di saham Telkom. Buat patokan ini aja. Ya, kalau menurut saya sih untuk besok hari ini sih didominasi 0,25% ya untuk saham Telkom. Mungkin kalau langsung dibuka merah dan jebol di bawah 4.000, jangan buru-buru entry. Kalau mau nyicil sih ya nggak apa-apa. Di bawah 4.000 cukup menarik masih untuk saham Telkom ini. Kalau untuk jangka panjang ya. Menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu breakout sih untuk skenario-nya. Apalagi kalau lihat trennya ini walaupun agak berat sepertinya buat naik, cuman naik turun bentuk year low, naik lagi ya, kalau mau bentuk year high ya target price-nya kenaikan untuk saham Telkom paling enggak ke 4.200 sih kalau menurut saya. Kita lihat aja ke depannya, skenario-nya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu breakout ngejar 4.200.
Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk hari ini juga aslinya lebih banyak yang keluar sih, cuman di market makernya NetBay ZP 31,6 ya, mungkin ZP ini cenderung trading sih. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham Telkom ini, dari tanggal 1 ZP nya trading ya. Ini valuasi untuk ZP ini 1 triliun lebih, cuman NetBay 22 aja, jadi ya trading sih di saham Telkom. Gimana ya untuk saham Telkom? Ya seperti itu mungkin secara teknikal skenario nya, akan konsolidasi dulu, habis itu breakout ngejar 4.200. Ya mungkin kalau mau taking profit yang udah floating profit, pertimbangan aja area sini sekiranya nggak bisa breakout ya, atau kalau turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 3.900. Kalaupun turun di bawah itu, untuk saham sekelas Telkom ya masih berani buat di hold ya, buat invest. Cuman ya kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham MTEL yang hari ini naik cukup tinggi. MTEL ya, jarang-jarang dalam satu hari bisa naik 3,6% untuk saham MTEL ini ya. MTEL, dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MTEL aslinya NetBay 6,7 M hari ini. Siapa yang masuk? Kalau nggak salah CC ya. CC-nya masuk loh. Ini untuk CC-nya hari ini masih masuk. Jadi masuk terus untuk CC, BK masih masuk. Untuk aslinya juga NetBay. Jadi untuk hari ini untuk MTEL itu sebenarnya sebagian masih keluar sih. Untuk KZAP keluar, cuman selama ini dari tanggal 1 sorry. Untuk hari ini tanggal 15 ya. Hari ini tanggal 15 untuk saham MTEL sebenarnya ada yang distribusi. Ini kalau kita perhatikan tanggal 15 Maret hari ini KZ Netcel 18,1 M, dan yang masuk ini AZBB. Cuman sahamnya naik ya. Hati-hati sih kalau buat trading, kayaknya ada kemungkinan besok mungkin bisa jadi langsung dibuka merah untuk saham MTEL. Kalau mengikuti karakternya sih biasanya seperti itu, jadi perlu hati-hati untuk besok. Perhatikan aja level 710, selama nggak jebol di bawah itu, mudah-mudahan untuk saham MTEL ya bisa naik lagi ya. Untuk besok mungkin di awal market kayaknya ada kemungkinan langsung dibuka merah sih. Walaupun cuma 2 tik, berarti kalau 2 tik ya di 710 kan untuk saham MTEL ini kelipatan 5 ya. Perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah 710 untuk saham MTEL ya. Untuk posisi saat ini support terdekatnya di 710 dan resisten terdekatnya di 730. 710 supportnya dan resistennya 730. Oke, itu untuk saham MTEL. Untuk selanjutnya kita cek saham Cuan ya. Cuan hari ini naik arah lagi malahan ini. Wah, ini yang goreng baik hati ya. Retailnya udah pada floating profit, atau mungkin tadi retailnya udah pada keluar taking profit, jadi digoreng lagi. Cuman ya perlu hati-hati kalaupun mau entry, jangan terlalu tergoda ya untuk saham Cuan ini, karena udah naik cukup tinggi. Hari ini asingnya NetBay loh di saham Cuan, NetBay 5,9 M. Cuan ya untuk hari ini secara keseluruhan HP Netcel 12M, MG Netcel 5,4 M ya. Yang jadi market maker utamanya YP-MG, YP-nya NetBay cuma 448 juta aja, jadi scalpingan. Untuk MG-nya malah distribusi. Yang masuk ya ini CS CPIF. Untuk CS-nya ini CS versi asing, malah untuk CS asing berani masuk 8M loh. Ini ada apa ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu, CS asing malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. NetBay 8M loh di saham Cuan, yang saham yang baru IPO. Dan kalau kita cek dari awal IPO untuk saham Cuan ini, untuk CS baru masuk hari ini ya. KI juga masuk 7,5M, AVG buy-nya untuk CS dan KI 808.
808 berarti posisi saat ini floating profit. Jadi ya mungkin kalau buat copet-copet selama besok nggak jebol di bawah 808 kayaknya sih bisa jadi digoreng naik lagi ya. Cuman ya perlu hati-hati sih. Ya hati-hati aja gitu aja. Oke itu tuh saham cuan untuk saya sih kalaupun saya punya duit nganggur gitu kalau mau entry di saham yang udah naik cukup tinggi baru IPO agak beresiko sih. Kecuali udah punya posisi di bawah ya bisa pasang trailing stop aja. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham cuan hari ini sih naiknya kalau kita lihat bareng-bareng masih disertai dengan distribusi. Yang jualan HPMG. Dari awal IPO market utamanya MG. MG-nya najal 14M, valuasinya 310M, jadi scalpingan. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.